wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sukmawati dengan nomor NIM 11.012.000402. Kali ini saya akan membahas tentang jurnal analisis capital budgeting untuk menilai kelayakan rencana investasi aktiva tetap dengan mata kuliah teori dan aplikasi manajemen keuangan yang didoseni oleh Dr. Ade Manggala Hardianto, SEMAKT. Langsung saja. Untuk studi kasus yang akan dibahas di sini ada studi kasus pada PT Citra Perdana Kendedes Malang periode 2012 sampai periode 2014. Baik, untuk abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penilaian rencana investasi penambahan armada taksi berdasarkan teknik capital budgeting, mengetahui rencana investasi penambahan armada taksi pada PT Citra Perdana Kendedes layak untuk dilaksanakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan menggunakan teknik capital budgeting dapat diketahui rencana investasi layak atau tidaknya untuk dilaksanakan. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode Average Rate of Return atau ARR sebesar 31,28% lebih besar dari ROI yaitu sebesar 18,85%. Sedangkan untuk metode Payback Period menunjukkan lebih kecil dari umur investasi yaitu 4 tahun. Hasil perhitungan metode Net Present Value atau NPV yaitu sebesar 1.222.342.693. Metode cost ratio didapatkan nilai lebih dari 1, yaitu sebesar 1,325935453. Nah, sedangkan untuk metode internal rate of return atau IRR menghasilkan nilai lebih besar dari nilai biaya modal rata-rata tertimbang yang diinginkan perusahaan, yaitu sebesar 14,81% atau 29,899%. Berdasarkan hasil perhitungan dan penilaian capital budgeting, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rencana investasi penambahan armada taksi pada PT Citra Perdana Kendedes layak untuk dilaksanakan. Lanjut, untuk tujuan, investasi sangat penting karena tanpa investasi tidak akan ada pembangunan. Dana yang digunakan untuk investasi akan memberikan dampak ganda, yaitu dampak sosial dan dampak ekonomi, di mana investasi akan memberikan peluang kerja, manfaat bagi orang lain atau sosial, sehingga secara otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya. Selain itu, investasi dilakukan untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa yang akan datang. Baik, untuk pendekatan di sini penelitian kita menggunakan yaitu studi kasus. Menurut Nazir, studi kasus adalah penelitian tentang status objek penelitian yang berkenaan dengan fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Berdasarkan penjelasan menurut Nazir, dapat diketahui bahwa peneliti menggunakan penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan permasalahan dalam suatu yang timbul akibat peristiwa atau fenomena yang terjadi pada suatu objek atau subjek penelitian. Untuk metodologi, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Nah, menurut Zuria, penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang disarankan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian deskriptif juga mempelajari atau mengurangi gejala, fakta, dan kejadian di dalam lingkungan masyarakat, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya dan pengaruh dari peristiwa tersebut. Baik, selanjutnya untuk hasil penelitian di sini ada analisis capital budgeting, di mana analisis capital budgeting kali ini melakukan metode Average Rate of Return atau ARR untuk menentukan layak atau tidaknya rencana investasi hasil yang didapat dari perhitungan ARR dibandingkan dengan ROI.
Nah, untuk penjelasan kali ini ada di samping ini. ARR sama dengan Average Earning After Tax Average dibagi Investment Average sama dengan investment sama dengan 3.750.260.000 dibagi 2. Average investment sama dengan 1.875.130.000. Average rate of return atau ARR sama dengan 586.461.507 dibagi 1.875.130.000. Average rate of return sama dengan 31,28%. ROI sama dengan laba bersih sesudah pajak total aktiva. ROI sama dengan 5.203.835.684 dibagi 27.607.512.360. ROI sama dengan 18,85%. Nah, berdasarkan hasil perhitungan ARR, maka nilai yang didapat sebesar 31,28%, yaitu lebih besar dari ROI, yaitu sebesar 18,85%. Hal ini menunjukkan bahwa investasi layak untuk dilaksanakan. Nah, sedangkan untuk menggunakan metode payback period atau PP, metode ini digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutup initial investasi dengan menggunakan cash inflow. Penjelasannya ada di samping ini. PP sama dengan 2 ditambah 3.750.260.000 dikurangi 3.410.762.404 dibagi 5.004.490.508 dikurangi 3.410.762.404 sama dengan 2 ditambah 0,21 sama dengan 2,213 tahun. Baik, untuk selanjutnya ini ada metode net present value di mana metode ini digunakan diskon faktor sebesar 14,81% yang diperoleh dari nilai biaya modal atau cost of capital. Lihat sendiri di sini ada tabel net present value tahun 2015 sampai 2018 dalam jumlah rupiah. Nah, bisa dilihat ya dari data di kolom ini di mana net present value tahun 2015 sampai 2018 dalam jumlah rupiah. Di sini ada incremental cash inflow, terus ada DF sebesar 14,81%. Lalu ada present value cash inflow di mana di sini dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Cukup banyak banget jumlahnya. Di mana di sini cash inflow 2015 incrementalnya sebesar 1.738.538.486 rupiah. Lalu di sini DF untuk 2015 sebesar 0,8710. Lalu untuk present value cash inflow-nya sebesar 1.515.145.446 rupiah. Lalu dilanjut untuk tahun 2016 bisa dilihat datanya di sini incremental cash inflow-nya sebesar 1.671.223.918 perak. Lalu buat DF di sini sebesar 0,7586 dan present value cash inflow-nya sebesar 1.267.871.409 perak. Nah, sedangkan untuk 2017 dan 2018 bisa dilihat sendiri jumlah nominalnya cukup besar banget, dan untuk total IPVCI di sini sebesar 4.972.602.693 perak. Dan initial investmentnya sebesar 3.750.260.000 dan NPV sebesar 1.222.342.693 perak.
Nah, berdasarkan hasil perhitungan di tabel ini, bisa kita ketahui bahwa besarnya NPV adalah sebesar 1.222.342.693 perak, atau NPV lebih besar dibanding 0. Maka, rencana investasi ini layak untuk dilaksanakan. Nah, seperti itu. Jelas ya teman-teman untuk metode net present value-nya. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya ada metode benefit cost ratio atau B_C ratio. Metode ini disebut juga dengan profitability index atau PI. Metode ini digunakan untuk mengukur present value setiap rupiah yang diinvestasikan. Perhitungannya adalah sebagai berikut. B_C rasio sama dengan 4.972.602.693 perak dibagi 3.750.260.000 sama dengan 1,325935453. Baik, untuk metode terakhir yaitu ada metode internal rate of return, di mana metode ini digunakan pada diskon rate 29% dan 30% secara berturut-turut diperoleh NPV positif dan negatif. Maka proses trial and error dilanjutkan interpolasi untuk menetapkan nilai IRR yang sebenarnya. Baik, yaitu selanjutnya ada review, di mana pada umumnya tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan untung dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Agar tujuan perusahaan dapat tercapai, maka diperlukan adanya optimalisasi kapasitas produksi dengan menyediakan aktiva tetap yang memadai guna memenuhi permintaan pelanggan. Akan tetapi, kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan terkadang tidak mampu mengimbangi permintaan yang ada. Perusahaan harus melakukan investasi melalui penambahan kapasitas aktiva tetap agar permintaan yang ada mampu dipenuhi. Bagi perusahaan, analisis capital budgeting memiliki arti penting karena penanaman modal untuk keperluan investasi pada aktiva tetap membutuhkan dana. Jumlah dana tersebut mungkin tidak dapat diperoleh dalam jangka waktu pendek. Oleh karena itu, sebelumnya diperlukan perencanaan yang hati-hati dan teliti. Menurut Weigan, aktiva tetap adalah sumber daya yang memiliki 3 karakteristik. Memiliki bentuk fisik, digunakan dalam kegiatan operasional, dan tidak untuk dijual ke konsumen. Sedangkan pengertian menurut Sumarsono, aktiva tetap merupakan aktiva berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun yang digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki atau tidak dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, dan nilainya cukup besar. Menurut Baridwan, depresiasi adalah sebagian dari harga perolehan aktiva tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi beban biaya setiap periode akuntansi. Menurut PSAK nomor 17, depresiasi atau penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa. Manfaat yang diestimasi yang akan dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada 3 konsep dalam capital budgeting. 3 hal tersebut adalah jenis proyek, ketersediaan dana, dan pendekatan terhadap keputusan capital budgeting. Baik, cukup sampai di sini presentasi saya kali ini tentang jurnal analisis capital budgeting untuk PT Citra Perdana Kendades di tahun 2012 sampai 2014. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Dian Sukmawati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal ini dikutip dari beberapa jurnal, termasuk dari Jurnal Baridwan Zaki 2004 Intermediate Accounting Yogyakarta BPFA, Evelyn Sujoko dan kawan-kawan 2008 Metode Penelitian Akuntansi Yogyakarta Graha Ilmu, Jerry J. Weganti, Donald E. Kieso, Paul D. Kimel 2007, Pengantar Akuntansi edisi 7 Jakarta Selemba 4.
Dilanjut dengan Martono dan D. Agus Harjito 2008 Manajemen Keuangan edisi pertama cetakan ke-7 Yogyakarta Ekonesia. Dilanjut dengan Nazir M 2009 Metode Penelitian Bogor Galia Indonesia dan beberapa penjurnal lainnya. Di sini jumlahnya 15 jurnal kutipan ya teman-teman. Thank you for watching guys. Bye bye.